Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya, haleluya. Salam kemenangan. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kali ini saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama masuk dalam ibadah kita. Ialah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di hari ini, di Minggu tanggal 27 ya, 27. Hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 bagian B. Ya, itu satu pokok atau satu ayat kecil, dan nanti disambung dengan Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat saya akan tampilkan di sini pembacaannya dari ayat 1 sampai 14. Yang pertama kita akan membaca Injil Matius pasal 11 ayat 29 bagian B. Katanya begini, firman Tuhan bunyinya begini. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu ayat bagian B dari pasal 11 ayat 29. Sekarang kita mau melanjutkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 juga. Saya akan membacakannya dan kita memperhatikannya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Saudara, hari ini kita sungguh akan diperlihatkan lagi bagaimana inti Injil atau bagaimana isi Injil yang menerangkan tentang kepribadian Yesus Kristus. Baik, hari ini tema kita adalah belajar percaya. Saudara, dari tema ini saya mau mengajak kita untuk mau mengerti istilah belajar. Belajar adalah sesuatu proses, bukan sesuatu yang instan. Jadi semua orang tahu apa itu belajar. Nah, belajar itu ada dua jenis, yaitu secara formal dan informal. Ya, semua tahu dan semua sudah mengerti apa artinya formal, yaitu di sekolah atau perguruan tinggi. Sedangkan informal itu adalah dari pengalaman hidup atau dari pergaulan atau dari sebuah cerita atau sebuah bagaimana seseorang itu menemukan sesuatu pengetahuan tanpa disengaja. Nah, ini dunia atau sisi-sisi belajar, saudara-saudara. Jadi belajar itulah yang kita mau tampilkan di sini, yang disebut belajar percaya. Nah, jadi sisi di sini yang kita mau belajar adalah percaya. Jadi kalau kita lihat ada orang berkata, saya sudah belajar di sekolah tentang ilmu kesehatan contoh, maka dia percaya tentang apa yang dia pelajari. Dia tahu bagaimana menangani seorang yang sakit, katakanlah mungkin sakit perut, sakit kepala. Nah, ilmunya dia sudah pelajari dan sudah mengalami bagaimana obat yang dia pakai sudah bisa menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, itu menimbulkan percaya karena antara belajar dan pengalaman, maka itu menghasilkan percaya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi di sini kita mau menambahkan bagaimana kita melihat detail-detail isi daripada Alkitab atau ajaran-ajaran Yesus tentang kehidupan di dunia ini. Nah, kembali saudara-saudara, dari ilustrasi kita sudah tahu bahwa belajar itu semua orang sudah menjalaninya. Artinya sejak dia mulai masuk usia sekolah ya. Tapi belajar yang belum masuk usia sekolah pun sudah. Contoh, anak mulai ketika dia mulai belajar baik, ketika dia mulai belajar memanggil mamanya, itu belajar. Baik seorang baik ketika dia mau belajar berjalan, itu belajar. Nah, itulah yang disebut semua belajar. Jadi belajar adalah sebuah situasi yang melekat dengan manusia. Semua orang pasti pernah bertemu dengan belajar. Ya. Jadi di sini tentunya tidak asing bagi kita. Nah, itulah kata inilah yang Yesus angkatkan atau tampilkan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29b, dikatakan belajarlah padaku. Perhatikan ayat ini baik-baik. Mari kita baca ayat ini sekali lagi untuk kita mau mengerti kalimatnya. Ya. Injil Matius 11 ayat 29b bunyinya begini. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini saudara-saudara yang kita mau belajar hari ini. Garis bawahi, apa itu belajar? Dunia belajar itu seperti apa? Nah, Tuhan Yesus Kristus di dalam penyampaiannya kepada murid-muridnya ketika atau menjelang dia masuk dalam masa-masa di mana dia akan mati di kayu salib. Ya,
Ya, menjelang atau masa-masa menuju ke sana, Yesus membuka banyak rahasia yang memang akan menjadi pengajaran atau doktrin iman bagi mereka. Nah, inilah saudara, penegasan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dalam teks ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang salah satu bentuk keselamatan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku. Saudara-saudara, mari kita menganalisa teks ini. Bagaimana, apa makna kata belajarlah padaku. Saudara, teks ini mengatakan begini, matete ap emo. Itu artinya belajarlah padaku. Jadi teks Yunani bunyinya demikian. Matete ap emo. Ya. Jadi artinya saudara-saudara, kalau kita melihat dari kata singkat ini, berarti tidak ada orang lain yang Yesus tampilkan. Yesus hanya tampilkan dirinya, belajarlah padaku. Saudara-saudara, nanti kita melihat hubungannya antara Yesus dengan Allah, itu dihubungkan bahwa kalau kamu belajar dari Yesus, itu kamu belajar juga dari Allah. Itu nanti dalam Injil Yohanes. Tapi mari kita secara bertahap kita belajar. Sungguh dalam dunia ini perlu belajar. Di dalam iman Kristen, seseorang tanpa belajar, dia tidak akan mengerti iman itu sendiri. Karena di dalam dunia iman itu banyak rahasia, banyak hal-hal misteri. Minggu lalu saya sudah sampaikan itu, 2 minggu lalu, bagaimana misteri iman. Bahwa seseorang bisa menjalani dunia iman ini dengan baik kalau dia sudah mengerti hal-hal misteri. Nah, itulah sebabnya perlu ada dimensi belajar. Nah, saudara-saudara, mari kita menganalisa kata ini, belajarlah padaku. Saudara-saudara, kalau kita melihat suatu statement yang begitu singkat dan tegas, ini berarti bahwa di dalam diri Yesus banyak pengetahuan yang manusia harus tahu dan terima dari dia. Berarti secara tidak langsung Yesus menampilkan dirinya bahwa dia adalah guru yang agung, guru yang memiliki pengetahuan yang memang tidak ada di dunia ini. Nah, itulah sebabnya dia katakan belajarlah padaku. Matete ap emo. Saudara, mari kita menganalisa kata matete dulu. Kata matete adalah kata kerja. Kata ini berasal dari kata presennya atau kata tunggalnya dikatakan mantano. Ya. Jadi mantano ini kata presennya, kata yang belum ditambahkan dengan unsur-unsur sifatnya maupun unsur-unsur personalnya. Di situ kata tunggalnya adalah mantano. Kalau mantano diterjemahkan, dikatakan itu artinya belajar, ya, mengetahui, ya, memahami, dan mendengar. Kata ini mantano. Namun ketika itu dipakai di dalam sebuah kalimat yang lebih ada unsur-unsur sifatnya, mungkin sifatnya itu perintah, apakah itu sifatnya permohonan, apakah itu sifatnya kesungguhan. Nah, ini struktur-strukturlah mengubahkan kata ini. Jadi kata mantano ketika Yesus memakai matete itu mengandung unsur aoris, aktif, dan imperatif. Jadi matete ini adalah memiliki 3 sifat sekaligus. Sifat yang pertama ialah aoris. Bentuk aoris artinya kalau aoris itu diterjemahkan itu berarti itu sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi sesuatu yang dikeluarkan berhubungan dengan kebenaran itu bersifat sungguh-sungguh, bukan sementara, bukan hanya seperjalanan atau seperempat perjalanan waktu manusia. Tidak. Jadi kesungguhan itu menyangkut unsur waktu, dari waktu awal sampai akhir itu sungguh-sungguh. Saudara,
Jadi kita melihat tata bahasa kalimat ini hanya berita kebenaranlah yang memakai kata sungguh-sungguh. Artinya dia tidak pudar. Kalau sesuatu yang pudar itu bukan sungguh-sungguh. Contoh, kalau hari ini orang sakit kepala, misalkan dia makan obat paracetamol, misalkan. Ada yang sembuh, tapi ada juga yang tidak sembuh. Nah, ini berarti tidak sungguh-sungguh. Itu artinya bahwa obat ini tidak bisa dipakai dengan istilah sungguh-sungguh atau auris. Jadi bersifat relatif. Maka kalau Yesus berkata matete, itu artinya belajarlah. Artinya sungguh-sungguh. Yesus katakan kalau dia mengajar itu kamu akan mengerti dan tahu apa yang tidak diketahui manusia. Itulah pengetahuan itu bersifat kekal. Pengetahuan itu yang tidak bisa berubah. Dan itu sampai kepada kekekalannya. Pengetahuan itu ada. Jadi kalau kita mendengar apa yang Yesus katakan, belajarlah padaku, kata Yesus, maka ilmu yang kita dapatkan dari Yesus itu bersifat kekal dan ada, dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Nah, inilah saudara-saudara, di dalam kita memahami hal-hal ini, inilah yang membuat kita mau belajar. Kenapa? Saudara-saudara, kita kembali melihat bahwa kata auris ini itu sudah mengandung unsur kebenarannya yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu kebenaran mutlak. Nah, kemudian ada unsur dikatakan aktif. Jadi karena dia aktif itu berarti dia memang mempunyai fungsi untuk bergerak. Nah, jadi auris aktif. Jadi kebenaran ini adalah kebenaran yang dipakai, yang terpakai di dalam prinsip kehidupan manusia di bumi ini maupun di surga. Nah, itulah saudara-saudara kalau kita memperhatikan struktur-struktur tata bahasa ini. Kemudian dikatakan imperatif. Imperatif itu artinya sesuatu perintah yang memang tidak ada lain. Dan memang itu harus dikerjakan. Jadi ini saudara-saudara, jadi ini kalau kita memperhatikan kata matete. Nah, selain matete, selain ada unsur sifatnya, ada unsur personalnya di situ. Di situ dikatakan matete itu ada unsur jamak, plural, berarti kamu semua. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi kamu hai orang banyak, bukan satu orang, tapi hai kamu sekalian, belajarlah padaku. Itu kata Yesus. Matete ab emo. Nah, saudara, jadi kalau kata ini kita terjemahkan, maka setiap kata mempunyai makna. Jadi kalau belajarlah padaku, maka itu kalau kita terjemahkan secara langsung, maka dikatakan berarti kita belajar hanya pada Yesus. Titik. Saudara, kembali kita memperhatikan bahwa apa yang Yesus sampaikan, istilah belajar ini, itu bukan sesuatu yang disebut, saya katakan tadi, bukan satu hari langsung bisa. Itulah sebabnya mereka yang ada dengan Yesus, murid-murid Yesus khususnya, mereka setiap hari, satu hari selama 24 jam bersama Yesus. Nah, ketika Yesus manggil murid-muridnya, mereka ikut Yesus siang dan malam, tinggal bersama Yesus. Dan mereka meninggalkan keluarganya dan tinggal bersama Yesus selama 3,5 tahun. Saudara, inilah proses belajar. Nah, saudara, akhirnya sampai kepada titik di mana Yesus membuka pengetahuan-pengetahuan keilahian, kebenaran-kebenaran surgawi yang ditampilkan kepada murid-muridnya. Lalu kita perhatikan, itulah yang diwariskan kepada orang-orang sampai saat ini. Terjadilah apa yang disebut penulisan kitab suci. Saudara, selanjutnya kalau kita sudah melihat apa yang kita sudah mengerti tentang belajar, kembali kita mau mengerti. Kata belajar ini saudara-saudara,
Kalau kita melihat di sini ada unsur teori dan unsur praktek. Ya, jadi kata mantano ini itu adalah setelah kita belajar tentang sesuatu pengetahuan dan pengetahuan itu langsung dipraktekkan. Nah, itulah disebut mantano, matete tadi. Jadi kalau kita melihat substansinya, isinya dari kata belajar itu, tentunya orang belajar sesuatu yang dia tidak tahu. Apa yang dipelajari adalah sesuatu yang dia tidak tahu. Sedangkan yang mengajar itu dia tahu. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan pengetahuan surgawi kepada murid-muridnya yang tidak tahu pengetahuan surgawi. Maka Yesus mengajarkan mereka. Yesus tahu pengetahuan surgawi ini karena dia datang dari surga. Nah, itu saudara-saudara yang kita mau melihat titik terang kenapa Yesus berkata, belajarlah padaku. Saudara, kembali kita teruskan bahwa pengetahuan ini tentunya harus menjadi milik, ya, bukan untuk dibuang. Itu menjadi kekayaan, itu menjadi harta kesayangan. Itu disebut belajar. Ya, selalu kita membawa kepada ilustrasi. Saudara sudah belajar ilmu kesehatan, lalu saudara tidak mempraktekkan, tidak mungkin. Saudara akan mempraktekkan bagaimana merawat orang sakit. Ya, semua ilmu ada teorinya, langsung dipraktekkan. Ya, dunia bisnis sama. Saudara mempelajari bagaimana melakukan sebuah bisnis agar saudara bertumbuh dalam ekonomi. Sama, setelah saudara belajar, saudara mempraktekkan. Dan inilah prinsip belajar, saudara-saudara. Jadi belajar, saudara masuk dalam dunia iman. Sama ketika saudara mengenal apa itu kesucian, maka itu pun dipraktekkan. Apa itu doa, itu pun dipraktekkan. Sama. Jadi semua ilmu yang dipelajari manusia harus dipraktekkan. Nah, itulah sebabnya kata mantano ini mengandung dua makna sekaligus, teori dan praktek. Manusia harus mempelajarinya dan melakukannya. Ya, antara knowledge dan experience itu adalah memang disebut belajar. Setelah saudara mempunyai ilmu, saudara akan mengalami atau melakukannya. Jadi ini saudara, tekanan-tekanan di dalam kata mantano ini. Lalu saudara, kalau kita melihat seterusnya, apa yang terdapat di dalam Injil Yohanes, mari kita melihat. Injil Yohanes pasal 14 adalah sebuah pengetahuan yang Yesus ajarkan. Kita lihat kata-katanya atau kalimatnya atau bahasanya, kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa yang dalam pengertiannya ini adalah surga. Mari kita melihat. Dikatakan mulai yang kita baca tadi, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ini belajar percaya yang kita punya tema hari ini, bahwa untuk menjadi percaya perlu belajar hubungannya. Jadi apa yang Yesus katakan, disitulah saudara yang mendengarkannya belajar membangunkan diri percaya kepada ajaran Yesus. Nah, itu sebabnya karena ajaran Yesus adalah ajaran yang baru bagi generasi manusia. Karena kita tahu di dalam dunia ini ilmu yang tertua sesungguhnya bukanlah teologi, tetapi ilmu-ilmu kalau kita sebutkan ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kebijaksanaan. Ya, jadi ilmu kebijaksanaan ini bagaimana manusia mendapatinya secara alamiah. Dia menjalani sebuah peristiwa, contoh ketika seseorang jatuh, mulai dia mempelajari kenapa dia jatuh. Inilah ilmu kebijaksanaan. Apakah dia kurang hati-hati, ataukah memang jalan di situ adalah jalan yang tidak patut dilalui? Nah,
Itulah ilmu kebijaksanaan yang seringkali kita bilang ilmu filsafat. Kenapa manusia itu marah? Nah, dipelajari lagi. Nah, semua ini disebut ilmu kebijaksanaan. Nah, ilmu ini ilmu yang tertua di dunia ini sebelum Allah menyampaikan firman-Nya. Maka itulah sebabnya kalau kita mau melihat di dunia ini, maka ilmu yang kita sering ketemukan adalah ilmu kebijaksanaan. Karena dia yang tertua. Semua orang akan dengan mudah mengajarkan orang lain ilmu kebijaksanaan itu. Jangan kamu makan terlalu kenyang. Karena pengalaman dia kalau kenyang itu sukar tidur. Lalu orang lain mulai pelajari. Oh iya, itu ilmu kebijaksanaan. Jadi ini bagian-bagian ini tidak perlu orang membuat teori, karena ini semua orang akan bisa alami. Semua pengalaman-pengalaman. Karena ketika seseorang mengalami sesuatu keadaan, dia merasa tidak enak atau dia merasa dirugikan, maka dia menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain tidak seperti dia. Maka hal-hal inilah yang disebut ilmu kebijaksanaan. Namun kita perhatikan, lanjut. Semua ini dihubungkan oleh Yesus. Belajar percaya bahwa ilmu yang Yesus sampaikan, ilmu kebenaran dari surga, ini sesuatu yang baru di dunia ini. Maka manusia perlu percaya, belajar percaya, mengerti. Oh, Allah dengan Yesus adalah satu. Belajar percaya. Karena sebelumnya manusia hanya tahu bahwa Allah itu ada di surga atau tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Allah tidak mungkin menjadi manusia. Nah, inilah saudara-saudara, ini hal-hal yang memang tidak ada dalam ilmu kebijaksanaan manusia. Perlu ada yang disebut Injil. Perlu ada pemahaman teologi. Nah, ini akhirnya saudara-saudara, bahwa kita masuk dalam satu dimensi yang lain, yaitu belajar percaya. Dan Yesus telah menegaskan hal itu. Dia katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi, betapa kita belajar hal percaya ini. Belajar, percaya bahwa kepada Allah juga kepada Yesus. Dan apa yang Yesus ajarkan, itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang Allah berikan kepada Yesus. Mari kita baca selanjutnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi ke situ, ke rumah Bapa. Itu tempat tinggalnya Yesus, di mana Allah tinggal. Itulah pengajaran baru, saudara-saudara. Itulah yang disebut kita mau belajar percaya. Bahwa surga itu adalah di mana Yesus datang dari sana. Nah, ini belajar percaya. Maka saudara-saudara, apa yang Yesus katakan, belajarlah padaku, itulah isinya adalah bagaimana menerangkan tentang kerajaan surga. Tentang bagaimana Allah dengan Yesus adalah satu. Saudara, kali ini memang banyak orang meragukan secara ilmiah, bahkan secara ilmu-ilmu, mungkin ada teologi-teologi liberal yang mau meneliti atau menganalisa hal-hal ini. Mereka tidak percaya. Contoh, teologi-teologi yang lahir pada era kaum Farisi. Orang-orang Farisi di Israel menolak dan menyangkal bahwa Yesus adalah satu dengan Bapa, satu dengan Allah. Nah, itulah sebabnya orang-orang Farisi inilah yang menyalibkan Yesus. Karena Yesus mengajarkan bahwa dia dengan Bapa, dengan Allah itu satu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, kali ini kita perlu menguatkan pembelajaran kita. Jadi iman kita di dalam kekristenan itu adalah iman yang mengakui bahwa Yesus dengan Allah adalah satu. Maka Yesus adalah Allah. Saudara, ini iman Kristen. Inilah dogmatika, doktrin-doktrin iman Kristen yang mengajarkan tentang Allah Tritunggal, kealahan di dalam Yesus Kristus. Nah, ini
iman Kristen, pembelajaran. Ini kita belajar, saudara-saudara. Yesus berkata, belajarlah padaku. Ini, karena ini pengetahuan kebenaran. Ini sungguh-sungguh. Dan ini bersifat kekal. Belajarlah padaku. Nah ini saudara-saudara. Kembali saya lanjutkan firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa Yesus kembali akan menyediakan tempat di surga bagi kamu yang percaya kepadanya. Dan inilah sebuah pembelajaran tentang keselamatan. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka beroleh tempat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dengan kata lain bahwa Injil Yohanes pasal 14 itu adalah isi materi tentang belajar dari Yesus. Jadi saudara yang sudah percaya Kristus, ingatlah Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Itu adalah materi yang harus saudara-saudara ketahui. Yang saudara-saudara harus memang mengerti isinya. Siapakah Yesus? Jadi kalau untuk generasi berikutnya yang zaman sekarang kurang mendapat informasi mengenai siapakah Yesus, disinilah Injil Yohanes 14. Yesus adalah Allah. Dia yang datang ke dalam dunia menyatakan diri. Dan dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari penghukuman kekal. Ini saudara-saudara. Jadi Injil Yohanes pasal 14 ini, ayat 1 sampai 14, itu sudah menjadi pegangan saudara di dalam memahami siapakah Yesus. Selanjutnya mari kita mau melihat. Dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, jelas memang. Jadi pengetahuan Thomas sebagai murid Tuhan, dia tidak tahu jalan ke surga. Tentu sama mewakili semua manusia. Tidak tahu kemana jalan ke surga itu. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah menemukan jalan itu, jalan ke surga. Itulah yang menjadi jawaban Yesus. Jadi, baik saudara, kita lihat sejenak bahwa maaf ya, ya saya bingung lagi, ada flu beberapa hari ini. Jadi saya lanjutkan. Jadi di sini saudara-saudara, bahwa isi pengajaran yang Yesus sampaikan, belajarlah padaku ini. Belajar mengenal Allah. Belajar mengenai surga. Itu yang menjadi kesungguhan, yang menjadi pengetahuan dasar dari segala pengetahuan. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang manusia tahu sebelumnya adalah pengetahuan kebijaksanaan itu adalah pengetahuan yang bisa berubah sewaktu-waktu, yang tidak bisa terpakai dalam satu zaman. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, itulah pengetahuan yang bersifat kekal. Dan itu tidak bisa berubah. Dan itu ada sampai kekekalan. Saudara, ketika pergi ke surga, pengetahuan ini tetap ada. Tetapi kalau pengetahuan tentang penyakit, itu suatu waktu akan hilang. Tidak akan ada. Sebab di surga tidak ada orang yang sakit di sana. Iya. Jadi pengetahuan kita harus lihat. Ada pengetahuan bersifat sementara, temporer, ada yang bersifat kekal. Ya. Jadi harus kita lihat apa yang Yesus tawarkan adalah pengetahuan yang bersifat kekal, yang memang harus manusia tahu, dan itu manusia akan menuju ke sana. Maka pengetahuan itu adalah menyangkut mengenai pribadi Yesus, bahwa Allah ada dalam Yesus dan Yesus dalam Allah. Jadi inilah yang Yesus menyatakan diri, bahwa
Itu berarti siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Inilah yang menjadi sebuah pengetahuan. Saudara-saudara, seterusnya dikatakan Yesus berkata demikian kepada pada Thomas. Lalu selanjutnya kata Filipus ayat 8 kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah ini saudara, pengetahuan atau pengalaman melihat Yesus itu adalah sama seperti dengan mereka telah melihat Allah. Saudara, kalau kita mempunyai imajinasi mengenai Allah, seringkali ada bayang-bayang bahwa wujud Allah itu seperti apa sih? Allah itu seringkali akhirnya diterjemahkan roh adanya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Itu seperti itu. Tetapi setelah Yesus datang dengan pengetahuan yang baru, membawa pengetahuan yang kekal, yang belum pernah diketahui oleh semua orang, disinilah baru dibukakan rahasia tentang Allah, bahwa Allah bisa dilihat di dalam Yesus. Yesus berkata, kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Allah. Maka itulah Allah, maka kamu sudah melihat dia. Namanya Yesus. Nah, jadi Allah datang ke dalam dunia, itulah sudah mengambil sebuah cara yang disebut antropomorfis. Artinya Allah datang dalam bentuk manusia. Nah ini saudara-saudara, jadi tidak asing, dan ini pengetahuan ini adalah kebenaran. Dan kalau banyak orang yang masih mau menyangkalnya atau tidak mau mempercayai, itulah menyangkut hal percaya. Jadi belajar percaya adalah belajar menerima pengetahuan yang asing, yang memang belum bisa diterima oleh akal. Jadi disinilah menjadi pertentangan atau sebuah pergumulan manusia. Jadi tema saya ini adalah belajar percaya adalah menjadi sebuah jawaban bahwa ini kita ada dalam era belajar. Anak-anak belajar mengenal siapakah Tuhan. Pemuda-pemuda diajarkan bagaimana mengerti kebenaran Tuhan. Orang-orang tua yang belum pernah mendengar kebenaran bahwa Yesus juru selamat, mereka harus belajar bagaimana keselamatan itu dalam Yesus itu seperti apa. Jaminan masuk surga bagaimana. Dan inilah semua orang dituntut pluralisme. Semua orang dari berbagai bangsa patut harus mengerti pengetahuan ini. Karena ini pengetahuan bersifat universal. Pengetahuan tentang surga, tentang Allah itu semua orang berhak mengetahui. Bagaimana? Siapakah Allah yang betul-betul yang harus disembah? Siapakah Allah yang betul-betul menyelamatkan manusia? Apakah ada Allah atau tidak? Nah ini seringkali itu menjadi persoalan utama dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ada banyak orang manusia di dunia ini yang mengatakan tidak ada Allah. Tapi ada yang berkatakan ada Allah, tetapi wujudnya tidak bisa dilihat. Tetapi kekristenan sudah jelas. Yesus berkata, aku dengan Allah satu. Nah ini yang menjadi titik tegasnya di dalam kekristenan. Maka kekristenan adalah titik terang mengenai Allah. Titik terang mengenai kebenaran yang abadi. Di dalam dunia Kristen sajalah kita menemukan Allah itu dengan jelas. Kita bertemu dengan Allah. Kita bisa menyapa Allah, memanggil Allah. Dan Allah ada di tengah-tengah orang-orang yang memanggil namanya. Ialah Yesus Kristus. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Itulah sebuah panggilan kepada Allah untuk memberkati manusia di bumi. Saudara, jadi di sini letak bahwa pengetahuan tentang kehidupan manusia itu menjadi nyata. Masalah-masalah yang saudara hadapi, saudara datang kepada Yesus, panggillah dia untuk dia bekerja karena dia Allah. Nah, kembali ayat seterusnya, ayatnya Yesus menjelaskan kepada murid-murid dan kepada kita sekalian bahwa dikatakan begini, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku lakukan kepadamu,
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yaitu Allah yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Seterusnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sampai ke titik itu, saudara-saudara. Lalu dikatakan lagi, ayat 12, 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, perhatikan. Namaku siapa? Yesus. Di sini Yesus. Namaku Yesus. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ini saudara-saudara, penegasan dan pengajaran yang Yesus tegaskan tadi. Belajarlah padaku. Apa itu? Ini kamu harus tahu bahwa di dalam doa, belajar tentang doa, meminta kepada Allah untuk memberkati, memelihara hidupmu di dunia. Mintalah di dalam nama Yesus. Nama itu penting. Jadi disinilah menjadi meterai bagi kita bahwa berdoa itu harus mempunyai alamat atau meterai pengesahan doa. Saudara meminta sesuatu, contoh, meminta kepada siapa saja atau kepada yang saudara percaya di dunia ini, di alam semesta ini. Saudara membutuhkan kesembuhan, contoh. Saudara meminta tanpa meterai, tidak ada sebuah pengesahan. Karena di situ saudara meminta kepada roh-roh jahat, pasti ada namanya. Roh jahat itu apa namanya? Nah, roh jahat itu akan datang, setan pun akan datang. Lucifer namanya. Setan itu mempunyai nama, namanya Lucifer. Dan ada roh jahat kecil-kecil lainnya yang mengambil tokoh-tokoh yang utama yang menyembah dia. Ya, kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Yunani mempunyai dewa-dewa. Ada dewa Artemis, ada dewa-dewa yang mereka sembah. Itu untuk mempunyai fungsi setiap nama. Ya. Jadi kalau dewa di Yunani namanya dewa Artemis, itu dewa kesuburan. Bagaimana tanah bisa subur, bagaimana ibu-ibu bisa mengandung, bagaimana ternaknya bisa mempunyai anak. Mereka memanggil Artemis supaya datang memberikan kesuburan. Sama, Yesus berkata panggil nama dia supaya kamu beroleh apa yang kau butuhkan. Antara Yesus dengan yang manusia percaya sebelum Injil, ada sesuatu yang berbeda. Yesus datang membawa nama yang kekal. Dia ada di surga. Tetapi Artemis di bumi saja. Itu yang dipercayai oleh orang-orang Yunani kuno. Ini saudara-saudara. Jadi ini kita harus melihat pengajaran-pengajaran Yesus tentang kebenaran tunggal. Bagaimana manusia harus memegangnya. Tidak bergeser. Tidak mengalihkan atau meninggalkan ajaran Yesus. Nah ini saudara-saudara, demi kebahagiaan, demi keselamatan hidup manusia, Yesus menampilkan ajarannya. Kalau tanpa Yesus, manusia semua ada dalam kegelapan. Semua mencari dewa-dewa yang akan berfungsi untuk menolong manusia di bumi. Ya, contoh, dewa bagaimana menang dalam peperangan. Muncullah dewa Mars. Bagaimana manusia bisa menguasai orang lain. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus tahu siapa alamat meterai yang kita minta dalam hidup ini. Jadi kalau kita tidak mengerti, hanya berharap semoga saya bisa beruntung. Siapa yang mau kasih beruntung? Tidak ada meterai yang kamu pakai di situ. Iya. Jadi datanglah kepada Yesus. Itu sudah jelas meterainya. Engkau akan mendapat pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan. Maka ini saudara-saudara, apa yang Yesus katakan, belajarlah padaku, itu adalah anjuran dan perintah bahwa hanya Yesus, bukan yang lain, yang bisa memberikan kekekalan hidup. Dia memberikan kebenaran yang membuat engkau bisa hidup kekal. Ini saudara-saudara. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kita mempunyai ketegasan, tidak bimbang, tidak kosong dalam hidup kita. Kita harus punya pengetahuan pasti bahwa yang memberikan kepastian hidup untuk dalam berkat dan keselamatan hanya Yesus Kristus Tuhan, karena dia adalah Allah. Baiklah saudara, ambil keputusan. Hidup ini begitu rumit, tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus Kristus,
saudara akan mengalami kelegaan. Itulah sebabnya Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan memperoleh kelegaan. Baca ayat itu baik-baik, saudara. Jadi di sini, saudara, yang hanya memberikan sebuah kelegaan, kepuasan hidup ketika saudara belajar tentang hidup ini hanya Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya masih ada hal-hal yang begitu dalam di dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius tadi. Di situ kita melihat ada sesuatu yang perlu kita ketahui, bahwa belajarlah daripadaku karena aku rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati. Itu menjadi ciri khas kita akan dapatkan ketika kita belajar dari Yesus. Kita akan memiliki pribadi karakter lemah lembut. Di sini apa itu, saudara? Lemah lembut adalah sebuah karakter sifat Allah, dan dia bukanlah pribadi yang sifat ini bukanlah pribadi yang sembrono, bukan seperti manusia pendosa. Kalau kita memperhatikan Dewa Mars adalah dewa pemarah. Dia gampang marah dan memberontak kepada lingkungan. Itu yang dipercayai oleh orang-orang Yunani. Belajarlah daripada Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Milikilah itu. Dan saudara minta bahwa karakter ini bukan asal-asalan jadi. Semua itu adalah pembaruan dan pemberian Yesus Kristus. Seorang yang kasar bisa berubah. Siapakah Paulus? Dia seorang sarkastis, seorang yang kasar, seorang pemarah, dan seperti Dewa Mars. Tapi dia bisa menjadi lemah lembut, sabar. Saudara, belajar karena dari Yesus. Jadi jangan berpikir saya dari lahirnya sudah pemarah dan sampai mati pemarah. Tidak. Jangan saudara berpikir duniawi. Itu cara berpikir duniawi. Itu tidak ada konsep ilahi di dalamnya. Karena pembaruan itu menyangkut Tuhan merubah karakter. Saudara, perhatikan baik-baik. Lalu kemudian rendah hati. Kalau tadi lemah lembut itu praus. Praus itu lemah lembut. Betul-betul lemah lembut. Dia tidak ada unsur kekasaran. Dia tidak kasar. Tetapi kalau tapenos itu apa? Rendah hati. Rendah hati itu apa artinya? Sederhana. Dia tidak mau melebihi orang lain. Dia tidak mau seorang yang serakah menguasai semua. Dia sendiri yang mempunyai semua. Orang lain tidak perlu. Biar orang lain miskin. Dia sendiri yang kaya. Ini bukan sifat tapenos. Bukan sifat orang rendah hati. Jadi perhatikan saudara-saudara. Rendah hati adalah sesuatu yang sifat sederhana. Cukup. Saudara-saudara. Jadi unsur yang kedua, orang yang rendah hati, tapenos ini adalah orang yang tidak cinta uang. Sekalipun dia bekerja dapat uang, tapi dia tidak cinta uang. Artinya apa, saudara-saudara? Dia tidak melakukan sebuah kesalahan dan kejahatan demi uang. Itu artinya tapenos. Dia tidak cinta uang. Itu artinya seperti itu. Jadi hidup sederhana adalah dia hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu membuat orang itu sederhana. Tidak sombong, tidak pemarah. Tidak segala macam yang negatif. Jadi ini saudara. Jadi belajar daripada aku kata Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang saudara dapatkan dari dia. Saudara akan mendapatkan hal-hal yang indah. Yang Allah punyai ketika saudara belajar dari Yesus. Ketika saudara belajar dari roh-roh dunia, dewa-dewa dunia ini, saudara tidak mendapatkan hal lemah lembut. Saudara hanya mendapatkan kesombongan, keserakahan, kekasaran, otoritarisme. Semua itu ada pada dewa-dewa. Tapi pada Yesus hanya rendah hati dan lemah lembut. Lihat. Jadi beda saudara-saudara. Ketika saudara masuk dunia Kristen, perhatikan baik-baik sifat-sifat ini. Jangan saudara salah mengerti tentang Yesus. Yesus bukan saja mendatangkan keselamatan dan pengampunan dosa, tapi dia mendatangkan pembaruan karakter, perubahan sifat-sifat hidup manusia yang semulanya dikuasai oleh dosa dan roh-roh dunia. Sifat-sifat itu penting. Jadi jangan saudara berpikir sudah Kristen sudah cukup, tapi tinggal dengan pemarah, tinggal dengan kesombongan, tinggal dengan keserakahan. Tidak. Yesus membawa pembaruan total.
selain surga tempatmu, tapi pribadimu, sifat-sifatmu juga berubah. Iya. Jadi jangan salah mengerti tentang Yesus. Belajarlah daripada Yesus, kata Yesus. Belajarlah daripadaku. Inilah sifat-sifatku. Nah ini saudara, bagian-bagian firman Tuhan yang harus kita ketahui supaya kita bisa lebih masuk ke dalam dunia iman Kristen dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.